Kenapa banyak suami nikah diam-diam? Saya nikah di misal saya nikah di Batam. Saya kemarin pergi ke Anambas, habis dari Anambas ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang pergi ke Dai Lingga. Anambas, Tanjung Pinang, Dai Lingga. Misalnya di Anambas nikah saya sekali, habis itu Tanjung Pinang nikah pula saya sekali, habis itu di Lingga nikah saya sekali. Sah tak nikah itu? Sah nikah ini secara hukum fikih sah. Pulang saya Pekanbaru, lalu saya katakan aku sudah nikah 3 kali, sah, karena dua batasnya 4, 1 Pekanbaru, 1 Dai Lingga, 1 Anambas, 1 Tanjung Pinang, sah. Karena dikhawatirkan laki-laki ini nikah, nanti anak berserak-serak tak tentu arah, nafkah tidak diberi, maka Republik Indonesia NKRI kompilasi hukum Islam mengeluarkan satu syarat. Pemerintah itu yang membuat syarat. Menikah yang kedua harus ada izin istri pertama. Formatnya yang mau nanti saya kirimkan, ada PDF. Ada bentuk PDF. Saya serius. Ada bentuk, nanti saya kasih contoh. Kira-kira kalimatnya gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, sebagai istri pertama setuju bahwa suami saya menikah sekali. Tanda tangan materi di bawah. Nanti surat itu dibawa ke pengadilan, lalu hakim menyidangkan, bertanya, hai suami pertama, hai suami, ya ini istrimu, ya bu, ya setujukah ibu bapak ini menikah lagi? Ya, mana suratnya? Kalau setuju baru sah. Itu dibuat negara supaya laki-laki jangan semena-mena. Tapi laki-laki ini takut, maka dia diam-diam. Itulah asal usul nikah siri, nikah diam-diam. Jadi kesimpulannya suami yang nikah diam-diam itu karena takut. Kenapa dia takut? Bini itu garang. Coba ibu baik-baik aja, pasti dia tak diam-diam. Apa yang kami lakukan kalau istri suka marah? Ini nampaknya yang nulis ini suami yang tertekan. Apa yang kami lakukan kalau istri suka marah? Bapak kenapa macam kehilangan akal? Dulu pandai bapak merayu, ya. Sekarang ini kenapa macam bodoh? Coba balikkan memori masa lalu. Balik. Cumana dulu bisa menikah dia? Oh adinda, kolah bulan, kolah bintang, setengah napas ku pergi. Coba balik. Jadi kita ini perlu mengulang masa lalu, karena sudah terlalu lama bersama, mungkin hilang error ya. Nah tuh, pergilah jalan-jalan, pergi ke jembatan Barela. Nah, tegak bersama, tengok-tengok ke bawah. Apa hukum nikah siri? Nikah siri kalau cukup syaratnya sah. Awak cerita mati dia nak nikah. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Cukup rukunnya nikah itu sah. Kenapa disebut siri? Karena tidak terdaftar di kantor urusan agama. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Sah lagi. Walaupun tak tercatat di KUA, namanya nikah siri. Tapi saya sampaikan kepada perempuan, jangan kalian nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, habis itu pergi laki-laki itu sampai mati kalian tak bisa nikah lagi. Habis nikah siri, pergi dia merantau ke Malaysia 10 tahun. Tak kabeh indak batali. Macam mana mau nuntut ke pengadilan? Macam mana mau nuntut? Tunggulah sampai mati. Karena tak bisa cerai. Tapi kalau nikahnya tercatat di KUA, laki-laki itu sudah diikat.
Diikat dengan apa? Sifat ta'liq. Baca sifat ta'liq. Kalau saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, dia datang ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak satu dengan membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Itu hanya bisa kalau tercatat di KUA. Maka jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Laki-laki untung, dia enak saja. Ini saya bercerita ini sebagai keluarga perempuan, karena ada jamaah perempuan. Kalau laki-laki tak saya bahas. Dua, bahayanya nikah siri. Kalau nanti laki itu mati, meninggal dunia, kebetulan istri pertamanya ada. Yang biasanya nikah siri kan istri kedua, ketiga. Menuntut dia, mana bagian tak mau istri pertama ngasih. Mana suratnya? Tak dapat. Anak nanti membuat akte kelahiran. Pokoknya banyaklah. Kalau nikah siri model begini. Sekarang banyak lagi nikah siri model lain. Wali tak ada, saksi tak ada. Dianggapnya kata nikah siri. Mahasiswa sama mahasiswi duduk di kantin. Aku nikahi engkau dengan mahar semangkok bakso. Yang jadi saksi siapa bang? Malaikat-malaikat yang bersama kita. Itu zina. Itu tak betul. Jadi kesimpulan nikah siri ini, kalau cukup rukun syaratnya, maka nikahnya sah secara fikih, tapi secara negara tidak sah. Jangan mau nikah siri karena lebih banyak mudaratnya. Sebelum almarhum adik saya meninggal dunia, beberapa hari sebelum kejadian itu dia bercerita, katanya ada sesosok mata tajam menengok dia, berpakaian jubah, sehingga dia ketakutan, lari pontang-panting. Sementara yang lain tak ada menengok dia. Kira-kira siapa itu Pak Ustaz? Mana saya tahu? Datang, Nabi sedang duduk. Ini Nabi sedang duduk nih. Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tak ada orang yang kenal. Ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Duduk rapat, bersatu lutut dia dengan lutut Nabi. Lalu orang itu bertanya, apa kata dia? 3. Ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Selesai itu orang itu pun pergi. Nabi bertanya kepada Umar, Umar, dengar baik, dengar baik. Umar, kau tahu tak tadi itu siapa? Umar, tahu tak tadi yang datang itu siapa? Kata Umar, aku tak tahu. Kata Nabi, itu tadi yang datang itu Jibril alaihissalam. Apa yang mau saya sampaikan dari hadis ini? Bahwa Umar bin Khattab pun tak tahu bahwa itu malaikat. Bisa pula sekarang orang tahu aku tadi jumpa malaikat. Kalau ada orang sekarang ngaku jumpa malaikat, antukan ke malaikat yang Umar aja tak tahu itu malaikat. Nabi Musa, nabi-nabi kalau tidak dikasih tahu Allah tak tahu. Tak tahu itu malaikat. Ngaku berjumpa malaikat adalah dusta di atas dusta bohong, kecuali Allah Ta'ala memberikan ilham baru. Jadi kalau saya kata, mungkin yang memakat dengan mata. Kalau jin mungkin, jin mengaku-ngaku. Jadi kalau kita sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, berhentilah kau berzikir, dosamu sudah kuampuni, kau tak usah lagi sembahyang, kau sudah kuangkat jadi wali. Setan itu. Kenapa? Karena bisikannya membuat lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pas mau sakratul maut, siapapun yang datang, bagaimanapun jubahnya, bagaimanapun tajam matanya, apapun yang datang, kalau dia melalaikan daripada Allah, jangan ikut. Itulah mengapa kita mesti banyak berzikir, supaya kita dibimbing Allah Ta'ala, ditolong oleh para malaikat yang punya jimat-jimat, yang rajin ke dukun, yang berkawan sama jin hantu setan, yang masih memberikan sajen-sajen. Berhentilah, karena kalau kalian tak berhenti, nanti pas mau sakratul maut dia datang menyesatkan, menyebabkan mati su'ul khotimah. Yang masih megang keris-keris kecil disimpan untuk supaya perkasa, yang masih pakai cincin-cincin ada jin di dalam, buang.
campakkan ke laut luas di Batam, campakkan ke laut. Yang masih megang-megang keris masih ada di rumah, di dalam keris itu ada, Ustadz kemarin kerisnya 3 di rumah, ada kerisnya 3, satu dari Jogja, satu dari Masjid Jogokarian, satu dari Lembaga Adat Melayu Riau waktu penobatan Datuk, ada, tapi tak ada jinnya di dalam. Saya sekedar suka saja. Cincin Ustadz, cincin saya 100 ada di dalam. Setiap saya pergi dikasih jalan, kasih. Yang saya pakai 1, yang lain banyak. Tapi tak ada jin-jin di dalam. Kalau masih berkawan sama jin, berkawan sama hantu, masih berkawan sama setan, berhentilah, buang, campakkan. Nanti dia datang waktu mau sakaratul maut, menyesatkan. Berkawanlah sama ulama, berkawanlah sama kiai, berkawanlah sama buya, yang ketika berkawan sama dia mendekatkan kepada Allah, mati kita husnul. Ustaz ini marah atau lapar? Campur antara dua. Sebelum menikah, ridho Allah, ridhonya orang tua. Sesudah menikah, ridho Allah, ridho suami. Jika suami minta dilayani, sementara orang sedang azan sholat, mana yang didulukan Pak Ustaz? Ini menunjukkan laki kau Fir'aun. Laki Fir'aun. Ini contoh laki Fir'aun. Kalau laki itu soleh, pasti dia udah ke masjid duluan. Belum azan dia udah ke masjid. Makanya anak gadis ibu ku sampaikan sama ibu-ibu, kalian nikahkan anak kalian sama laki-laki yang soleh. Jangan kalian tengok mobilnya mewah, jangan karena dia PNS. Akhirnya di situ orang azan, di situ dia minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ dia minta. Kenapa dia tak ke masjid? Ini contoh. Ke masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, makanya akan datang. Yang lalu apa boleh buat, yang lalu dah berlalu, tak bisa lagi. Jadi ini gimana nih Pak Ustaz? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Suami saya nyuruh. Ibu kenapa rambutnya sampai 3 warna merah, kuning, kelabu? Suami saya nyuruh. Kan surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustaz. Suami yang bagaimana? Suami yang bagaimana? Itulah makanya di Malaysia sebelum orang menikah itu ada namanya kursus perkahwinan, supaya orang tahu sebagai laki-laki muslim apa hak dan kewajibannya. Istri itu kewajiban suami ada 5. Ibu-ibu ingat ini, 5 hak ibu, kewajiban suami. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Mestinya istri itu dididik, diajak sholat, bukan dilalaikan dari sholat di awal waktu. Nah ini penting, sangat penting. Jadi taat kepada suami itu kalau taatnya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa pendapat Ustaz dengan uang fee jasa? Saya berikan satu nama orang ingin kredit motor ke marketing, terus saya menuntut sejumlah uang kepadanya. Saya berikan satu nama orang, ini beli motor ke kamu, nanti kasih saya fee. Itu kan aturan perusahaan, itu memang diatur. Siapa yang membawa pelanggan customer ke sini akan diberi sekian persen. Maka ketika dia menuntut, dia bukan menuntut fee, dia menuntut haknya. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menuntut haknya, maka dia mati syahid. Itu sudah diatur. Siapa yang membawa pelanggan, maka dia akan mendapatkan sekian persen. Maka itu hak dia, menuntut hak hukumnya boleh. Kemarin saya ada dengan ceramah di masjid, katanya di saat kita mau cebok ada doanya yang harus dibaca, sementara dalam kamar mandi kita tak boleh baca dalam kapan berniat wudhu? Berniat wudhu waktu mengucap bismillah. Pas mengucap bismillah di situ niat wudhu. Di dalam kamar mandi ada WC, mana boleh sebut bismillah? Bismillah, haram, kan ada WC.
Ini mah dalam hati, bukan keras. Apa bunyinya? Mana berbunyi dalam hati? Pasang niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Kalau mandi besar, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Tak boleh itu dilafaznya lillahi ta'ala. Mana boleh ada WC? Menyambut salam saja tak boleh. Nabi 3 kali diucapkan salam, dia tak sambut. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. Setelah keluar baru dia sambut. Waalaikumsalam. Yang pakai cincin. Ini sekarang saya tengok banyak anak muda pakai cincin Muhammad Rasulullah. Banyak dijual Muhammad Rasulullah. Itu kalau dipakai tak boleh masuk WC. Dipakai masuk ke WC. Nabi cincinnya Muhammad Rasulullah. Kalau mau masuk WC dilepasnya, letaknya masuk dia ke dalam. Keluar dia, ada lagi. Kita jangan. Di tangan aja kadang hilang. Kalau sampai tinggalkan di pintu. Mohon dijelaskan bagaimana hukum dan solusi bila kita memberikan uang kepada orang tua untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dipakainya untuk berjudi. Dulu selalu dikhawatirkan kenakalan anak muda, kenakalan remaja. Ternyata yang dari banyaknya pertanyaan saya tangkap dari mulai tadi malam, kenakalan orang tua. Tadi malam ada kertas yang masuk, bagaimana emak ayah kami tak sholat. Ini sekarang berjudi pula. Ini yang tak sholat tadi malam dengan yang berjudi ini jangan-jangan sama pula orang. Boleh tak sholat berjudi pula. Hai orang tua-tua, hai orang tua, anak kalian sudah ngaji, anak kalian sudah tobat, anak kalian sudah jadi remaja masjid, tak malukah kalian? Gara-gara kalian dia lahir ke atas dunia ini, mestinya kalian yang menjadikan contoh yang baik-baik, mestinya kalian yang membimbing dia, mengajak dia ke masjid. Kalian pula yang berjudi, kalian pula yang tak sholat. Kalian ini orang tua bangka sudah mau jadi makan cacing tanah. Kenapa tak juga ingat taubat? Nanti putarkan pengajian subuh ini ke telinga dia, tapi jangan lupa doakan orang tua ini supaya dikirimkan Allah angin hidayah ke dalam hati dia. Mohon doa UAS guru kami untuk guru kami, mohon doa guru kami, mohon doa untuk guru kami yang hari ini berulang tahun. Ada guru yang ulang, nanti di akhir majelis kita doa. Mana yang lebih wajib dilakukan, kurban atau akikah? Kurban tak wajib, akikah tak wajib. Saya bilang kurban wajib. Akikah hukumnya paling tinggi sunnat muakkad. Kurban hukum kurban sunnat muakkad. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kurban sunnat muakkad. Yang mengatakan kurban wajib cuma satu, mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh Hanafi wajib. Kita Syafi'i. Untuk Syafi'i. Tidak ada lagi. Apabila orang tua kita belum mampu untuk melakukan akikah, bolehkah anak tersebut akikah sendiri? Boleh. Mana dalilnya? Aqwa'an nafsi ba'dama bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah jadi nabi. Kata Syekh Albani, hadis itu sahih. Mazhab Syafi'i buka pendapat Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Imam Nawawi berkata boleh mengakikahkan diri setelah dewasa kalau punya duit. Apa? Tak ada duit dulu waktu kecil, orang tua belum mengakikahkan, ibu belum akikah, sekarang ada duit, balik dari sini beli kambing. Nanti siang saya datang, saya mesti lama lagi sini. Saya balik hari Ahad pagi. Siapa yang mau akikah, akikahlah. Nanti siang kita makan kambing, nanti malam makan kambing, besok pagi makan kambing, hari Sabtu makan kambing, sampai pagi Ahad yang mau akikah, akikah. Boleh. Tapi kalau sudah umur 40-30, akikah saja. Jangan minta cukur rambut pula. Jangan minta ganti nama pula. Yang parahnya minta air pakai marhaban. Marhaba ayano. Oh, sangka yang diayun cucu. Apa nenek itu dulu?
Ustaz, saat ini banyak masjid yang menutup pintu hingga tak boleh i'tikaf. Gimana menasihati pengurus masjid? Pak Ustaz, masjid ini bukan punya kita. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Ini masjid bukan punya kita. Pengurus itu diberikan amanah untuk menjaga, melestarikan masjid. Oleh sebab itu masjid jangan sampai dikunci, tutup pintu sampai orang tak bisa sholat. Tapi kalau dibuka Pak Ustaz, nanti khawatir datang maling mencuri. Itulah makanya dipasang jeruji-jeruji besi. Nanti datang maling mencuri, mencongkel, merusak. Nanti kalau dibuka datang orang tidur-tiduran, dipasang security, dipasang CCTV, dituliskan dinding, silakan sholat di masjid, jangan tidur di masjid. Nanti kalau kalian tidur di masjid, masjid ini bau hantu, bau air liur basi. Jadi kita ini cari jalan tengah, win-win solution, jalan tengah. Menutup rapat sampai orang tak bisa i'tikaf tak boleh, membebaskan sampai masjid kotor juga tidak. Maka jalan tengah, dicari cara teknis yang tepat. Bagaimana masjid tetap bisa dijadikan orang sebagai tempat i'tikaf. Saya bangga kalau kita pergi. Saya dari Pekanbaru ceramah ke Bagan Siapi-Api 7 jam, ceramah ke Indragiri Hilir Tembilahan 7 jam, mampir kiri kanan masuk, masjid tetap dibuka, dikunci rapat-rapat, tapi dia tetap bersih. Banyak masjid model begitu. Ada masjid-masjid yang selalu saya tempat berhenti, masjidnya bagus. Nah begitu semestinya masjid. Nah ini kunci. Berapa kali juga kami mau mampir, kunci. Sholat subuh kami azan sampai situ kunci. Tak boleh dibuka waktu sholat. Kenapa tak ditulis saja Masjid Al-Ikhlas, buka hanya Jumat saja. Berikan saya kami semua nasihat Pak Ustaz. Dari tadi sudah nasihat aja.